Ada orang-orang yang hidupnya langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapati semua puncak-puncak kemudahan, ketentraman dan kebahagiaan dalam setiap tatanan hidupnya, apapun profesi yang ia alami. Tapi ini menunjukkan bukan berarti ia tidak punya persoalan, bukan. Bahkan setiap masalah yang dihadapi pun akan diringankan oleh Allah. Sama, punya masalah juga seperti kita. Ada yang sakit, Nabi sakit. Ada yang diuji dengan tantangan di kehidupan sosial. Ada yang dicela, Nabi dicela. Bahkan ada yang diusik secara kasar, ada. Ada yang bisnisnya terganggu, ada di kalangan sahabat. Ada persaingan normal, ada. Tapi setiap masalah dihadapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah golongan-golongan ini? Kata Allah, saya akan berikan semua yang kau butuhkan. Rizkimu akan saya mudahkan, hidupmu saya mudahkan, ibadahmu saya nyamankan. Seperti apa saya berikan semua itu? Kalau kamu mengikuti apa yang akan saya sampaikan sekarang. Maka kami bacakan, Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau engkau ingin dapatkan semua kemudahan hidup, kelapangan hidup, kenyamanan hidup, di sini kita berhenti di pertemuan yang lalu, maka ikutilah petunjuk yang saya berikan di ayat yang ke-7 ini. Anda katakan ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan kemudahan dari setiap petunjukmu. Kata Allah, kalau mau mudah dan ikut jalannya, maka ikuti jalan orang-orang yang pernah menempuhnya di masa-masa yang lampau. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tolong berikan jalan kemudahan ini. Kalau saya dapat kedudukan, mudah mendapatkannya. Kalau saya ingin bekerja, mudah pekerjaannya. Lancar rezekinya. Mudah rumah tangganya. Bagaimana caranya ya Allah? Kata Allah, saya turunkan kepada engkau bimbingan seperti orang dulu mendapatkannya. Maka dijawab oleh Allah dengan kalimat, Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya tuliskan, Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Fokus sebentar, di sini saya berhenti dulu. Kata Allah, kamu ikuti jalan orang-orang yang pernah sukses sebelum kalian, yang aku berikan kenikmatan kepada mereka. Bahkan kalimat ini ditanamkan di lisan kita supaya minta. Ditanya ke Allah nih. Tanya ke Allah. Kata Allah, baca ini. Baca, pelajari. Ya Allah, saya mohon ya Allah, berikan kepada saya semua jenis kemudahan yang pernah engkau menunjuk kepada Allah. Sini. Yang pernah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Ada orang yang hidupnya ya Allah di pemerintahan diplomasi seperti Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Bakar sebelumnya, ada Omar, ada Uthman, ada yang pedagang pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf, ada yang mengajar seperti Ali bin Abi Thalib, ada yang di rumah tangganya nikmat seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ada yang semua yang dikerjakan gampang. Ada yang belajarnya gampang seperti Abu Hurairah. Sekali baca langsung hafal. Bagaimana caranya ya Allah? Kata Allah, ikuti jalan-jalan seperti mereka. Bagaimana rahasianya ya Allah? Diturunkan Quran surah ke-64. Maaf, surah ke-4 ayat 69. Dijelaskan oleh Allah yang dimaksud orang-orang ini, Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya ulangi, tak di sini maksudnya siapa? Allah. Jadi kalau taknya saya buang, kalimatnya menjadi begini. An'ama. An'ama. Taknya kembali kepada Allah. Maka dijawab oleh Allah di Quran surah keempat ayat 69. Perhatikan kalimatnya. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Taknya dibuang. Kita membacakan di sini fokus, ya Allah berikan kepada kami semua kenikmatan yang pernah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami, apapun profesi kami. Baik,
Ingat, Nabi punya 12.000 orang sahabat. Dari 12.000 itu, dan 38 itu menjadi panglima. Satu panglimanya, itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Anda bisa bayangkan. Di semua profesi yang pernah dijalani di zaman Nabi, semuanya sukses. Dan kita minta sekarang, ya Allah, saya pengen sukses seperti mereka. Bagaimana caranya? Maka tidak cukup dengan kalimat ini. Diberikan tafsir oleh Allah langsung dengan turunnya Quran surah keempat ayat 69. Siratal ladzina ya an'amta alaihim, kata Allah, saya berikan kepada kalian ma'alladzina an'amallahu alaihim. Dibuang taknya, disebutkan Allah untuk menegaskan. Minan nabiyyin, satu, an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, kita berhenti di sini kemarin, was-syuhada, was-salihin. Kalau kalian ingin sukses seperti orang dulu, baik kalian itu di rumah tangga, atau di usaha, atau di karir pekerjaan, atau apapun yang kalian kerjakan, maka kalian harus ikuti 4 golongan ini. Golongan pertama yang tertinggi disebut dengan para nabi. Golongan kedua ada siddiqin. Golongan ketiga syuhada. Golongan keempat masuk golongan orang-orang saleh. Siapa mereka ini? Saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu tentang golongan pertama, yaitu para nabi. Karena itu Al-Quran mengisahkan kisah nabi-nabi tertentu. Beberapa nabi dipilih yang aktivitasnya pasti akan kita ikuti di masa-masa sekarang sampai dengan kiamat terjadi. Kalau Anda seorang pedagang, pengusaha, ingin dagangannya sukses, ingin lancar, ingin bagus, maka tiru bagaimana kemudian Nabi Ayyub alaihissalam berniaga. Jika Anda kemudian, beraktivitas di bidang diplomasi, sampai karirnya bagus, naik dan sebagainya, maka tiru bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam melakukan itu. Jika Anda ada kedudukan yang paling tinggi, sampai menguasai macam-macam wilayah dan sebagainya, maka lihat bagaimana Nabi Sulaiman kemudian mengerjakan itu. Jika Anda beraktivitas kemudian mengajar dan sebagainya, sampai mendapatkan respon yang kurang nyaman yang Anda rasakan, maka lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam mengatasinya. Jika Anda kemudian mengerjakan pekerjaan ini, pekerjaan banyak Nabi dikisahkan. Ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Ismail, ada kisah Nabi Zakaria. Jika Anda di rumah tangga belum punya keturunan, nih kata Allah, saya turunkan kisah Nabi Zakaria. Pelajari amalannya, saya berikan yang sama seperti saya pernah berikan kepada Zakaria alaihissalam. Kamu baru 2 tahun sudah menangis-nangis minta pada saya. Zakaria itu puluhan tahun sampai sepuh, sampai rambutnya beruban, tidak putus asa memohon kepada saya. Kamu baru 2 hari belum punya keturunan sudah bikin status. Ya Allah, kurang apa lagi saya? Dan nanti berdoa, ini Nabi Rasul puluhan tahun sampai sepuh, sampai divonis istrinya oleh medis, ini monopos, ini mandul, gak mungkin punya keturunan. Aku jawab dengan sesuatu hal yang tidak difikirkan oleh manusia, mengandung dan melahirkan. Maka Allah turunkan, kalau engkau punya problem yang sama, amalkan doa seperti Nabi Zakaria pernah mengamalkan. Dan rangkuman semua Nabi itu disampaikanlah dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pengen singkat, gak usah buka Nabi Yusuf, gak usah buka Nabi Musa, gak usah buka Nabi Isa, itu cuma contoh saja. Paling komplitnya akan ditemukan di ajaran Nabi Muhammad SAW dengan tuntunan yang lengkap. Ini materi kita di pertemuan yang lalu. Kalau Anda katakan, Ustaz, sulit rasanya masuk di level para nabi. Setidaknya masuklah golongan kedua, disebut dengan Siddiqin. Abu Bakar kemudian mendapat gelar As-Siddiq. Ketika mendapatkan ini, bahkan turun jaminan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Siapakah Siddiqin itu? Bagaimana mengikutinya? Apakah dia sebuah nama? Sehingga Anda pulang dari sini dari namanya Kevin berubah jadi Siddiqin? Atau dia adalah golongan tertentu yang langkahnya bisa kita ikuti untuk sukses dalam kehidupan dunia akhirat kita. Kita bahas insya Allah setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Dan nanti setelah sholat Isya, saya akan berikan penghargaan khusus kepada beberapa anak yang menghatamkan Al-Quran dalam hitungan hari. Nanti ada anak yang menyelesaikan 30 juz dalam 15 hari. Dan saya minta nanti berkenan Bapak dan Rem, insya Allah untuk memberikan plakat khusus sebagai penghargaan bagi anak-anak ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jeda sejenak untuk menunaikan sholat Isya. Dan kita sambungkan pada materi baru kita di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.